Untuk apa namanya, setelah air kita kondisikan menjadi siap untuk kita tebar, bahkan kita berani 1 hari itu langsung kita tebar tanpa harus menunggu besok-besok. Ini kan kadang-kadang teman-teman ini asik juga minta Pak, kalau menunggu air lama itu kayaknya kurang asik deh. Akhirnya saya mencoba lagi untuk membarukan teknologinya, langsung bisa tebar. Nah di situ ini contohnya yang bisa dilihat tanggal 10 ya, kita tebar dengan ukur 79 itu seperti ini kondisinya. Jadi bibitnya merata, besarnya merata ya. Nah kemudian setelah media air kita kita siapkan, kita tebar bibit ini ukur 79 ya, kita juga seminggu sebelum kita tebar, ini penting ini. 1 minggu sebelum kita tebar itu kita harus sudah yang namanya menyiapkan untuk makanannya, peletnya ya. Kita memang full pelet di sini. Dan itu kita fermentasi dulu. Tujuannya apa? Seperti ini, supaya pakan itu sudah jadi dan siap untuk dikasihkan ke lele. Nah ini pakan yang difermentasi, dia ada spora putihnya, ini bagus kayak tempe kayak gitu kan. Dan ini aromanya agak kecut-kecut. Nah wangi ya, wangi kecut gitu kan. Nah sudah dengan seperti ini, itu pun masih kita bibis ya, dari kebutuhan pakan misalnya yang untuk ukur 79 tadi itu kita bibiskan pakan segini ya. Itu sudah kita mengembang itu jadi seperti ini. Jadi 2 kali lipat dari sebelum dibibis. Tujuannya apa? Supaya satu, lele menghindari kembung. Karena terkadang itu teman-teman nggak paham juga, ada yang langsung ditebar tanpa dibibis itu ini peletnya masih mengembang. Nah lele sendiri itu makannya kan rakus. Ketika lebih daripada ukuran dan mengembang itu di perut lele, ya sudah akhirnya jadi membengkak kembung begitu kan. Nah kalau sudah seperti ini sekitar 5 menit sampai 10 menit ini sudah bisa dikasihkan ke lele dan ini tidak akan terjadi kembung. Kemudian yang terpenting lagi itu kalau sudah kita fermentasi seperti ini, itu akan membantu menjaga air itu tidak muncul amonia. Oh begitu ya. Ya jadi kotoran yang benar-benar keluar dari lele itu benar-benar ampasnya. Jadi tidak kandungan kayak yang memicu amonia itu benar-benar sudah terolah maksimal di pencernaan lele. Nah salah satunya keuntungannya kita pakan fermentasi seperti itu. Jadi bisa yang namanya penekanan kebutuhan pakan, bukan penekanan biaya pakan. Jadi ini penting. Kadang teman-teman itu terjebak, gimana ya caranya ngirit biaya pakan. Itu pasti akan cenderung berimbas ke kualitas pakan. Kalau saya cenderung kualitas pakan terbagus, syukur harganya agak miring, dengan pola seperti ini itu untuk penekanan kebutuhan pakannya. Ibarat kalau yang terjadi di sini itu kebutuhan FCR-nya, minta maaf nih, saya bukannya itu sampai di 0,7. Nah ini menjadi menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kembangkan ketika kita sudah menemukan semua dari rumus-rumus bagaimana budidaya lele. Jadi kita tidak takut rugi. Itu kita semangatnya di situ. Jadi pengelolaan air oke, bibit sudah oke, pakan kita juga oke, ya sudah. Nah dengan adanya teknologi itu penting sekali karena bisa membuat petani lele itu lebih untung dan lebih ringan untuk biaya operasionalnya. Oke Mas, terus kemudian contoh Mas, ini untuk yang luasan D4 ini kemarin bisa panen berapa Mas? Oh ya, ini contoh yang kemarin saya panen D4 ya. Ini kan kebetulan karena kosong, kemudian saya pakai untuk nyortir. Nah dari D4 kemarin itu total panen 2 kali itu di 300 kilo pertama, sortiran pertama, yang kedua itu 112. Berarti total itu panennya 412 kilo. Saya masih ingat betul itu. Kemudian untuk pakannya itu habis di 375 kg pakan pelet. Pakan pelet ya. Ya.
tapi memang ada penambahan pakan tambahan itu kepala udang yang saya fermentasi itu sekitar 100 kg saja. Dari hitungan yang kita kalkulasi mulai dari biaya untuk pakan, kemudian untuk pelet, pelet dan pakan alternatif tadi, kemudian teknologi juga yang lain, ya kita bisa menghitung dengan satu kolam ini alhamdulillah bisa bersih kita di 2.500.000 dalam 90 hari panen. 90 hari panen. Ya, makanya ini kita bicara testimoni dari beberapa teman binaan kita, dari teman-teman yang gabung di komunitas kita itu, mereka semua semangat sekarang karena ternyata budidaya lele itu keren gitu loh, nggak ribet, nggak kotor dan menghasilkan. Nah, tinggal kita ini berpikir deh, kalau mau bicara usaha ya kita buat usaha skala besar sekalian, skala industri yang saya maksud. Industri kecil yang saya maksud misalnya kita bisa setting per minggu bisa panen 2 kolam, 3 kolam, itu tergantung putaran kita dan seberapa banyak kita punya kolam. Ya. Itu penting. Jadi untuk teman-teman pembudidaya lele semangat saja ya. Karena sesuatu itu harus berproses dan menjadi diri sendiri. Jangan mudah terombang-ambing dengan informasi yang kita dapat, yang artinya justru itu memicu kita menjadi kita tidak fokus. Nah, dari kegagalan pertama, kegagalan kedua, kegagalan ketiga, saya yakin pasti ada titik temunya. Karena setiap pembudidaya lele itu punya metode dan punya cara masing-masing bagaimana untuk mengamankan dia dan bagaimana dengan cara dia untuk dia bisa untung. Dari kolam sini hanya sebagian kecil saja cerita bagaimana kita budidaya lele itu yakin kita bisa untung dan bisa sukses di budidaya lele. Oke, terima kasih Mas Sarkawi. Demikian yang bisa saya share ke teman-teman tentang bagaimana budidaya ikan lele di kolam bulat. Jadi memang benih itu juga menjadi penting juga. Benih kalau bisa yang ukuran yang sudah agak besar di 7-9. Kemudian pakan. Nah, untuk pengolahan pakannya ini harus dibibis dulu biar istilahnya nanti kalau sudah sampai ke perutnya ikan ini tidak ngembang di dalam perutnya, sehingga nanti ikan nggak kembung, kemudian pakan mudah dicerna, sehingga kebutuhan pakan akan lebih efisien. Terus kemudian untuk airnya ini harus dikelola betul-betul, harus dengan pakai probiotik tadi yang sudah disampaikan ke teman-teman tadi, sehingga hasilnya dapat dinikmati. Dari saya mungkin itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman pembudidaya. Terima kasih, mohon maaf jika masih ada kurang informasinya, nanti bisa disambung di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.